Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iklim Mawandahani dari kelas SIKC 1D, program studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas, jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Indramayu. Sekarang kita akan membahas tentang perancangan sistem informasi terintegrasi untuk layanan Kota Cerdas. Nah, perancangan sistem informasi terintegrasi untuk layanan Kota Cerdas ini domain Kota Cerdasnya misalnya Smart Health, Smart Transportation, Smart Governance, Smart Environment, Smart Education, Smart Economy, Smart Security, dan lain-lain. Kita akan membahas perancangan sistem informasi terintegrasi untuk layanan Kota Cerdas tentang sistem transportation. Ada banyak jenis-jenis smart transportation. Nah, kita akan membahas tentang smart transportation sistem e-tilang. Apa itu tilang elektronik? Sistem tilang elektronik atau yang disebut dengan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, teknologi terbaru untuk diaplikasikan aturan lalu lintas di wilayah Indonesia. Sistem ETLE ini didukung dipasangnya kamera tilang elektronik di ruas-ruas jalan. Fungsi kamera tersebut sebagai kamera pengawas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih tentang sistem e-tilang. Dalam pembahasan sistem kali ini, kita akan membahas tentang tujuan sistem e-tilang, analisis sistem, perancangan basis data, sistem informasi, sistem penunggu keputusan, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu tujuan sistem e-tilang. Meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan disiplin berlalu lintas dengan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis, serta mempercepat proses penindakan dan denda dengan lebih transparan dan efisien, serta data pelanggaran bisa menjadi bukti hukum yang kuat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu analisis sistem. Nah, analisis sistem ini yang pertama, terdeteksi pelanggaran oleh kamera, identifikasi data kendaraan melalui sistem, pengiriman surat konfirmasi ke alamat pelanggar, yang keempat, konfirmasi oleh pemilik kendaraan secara online atau offline, lalu penerbitan surat tilang. Pembahasan yang ketiga yaitu perancangan sistem. Nah, perancangan sistem kali ini akan dijelaskan dengan diagram-diagram dalam sistem informasi. Yang pertama ada use case diagram yang diusulkan, yang kedua activity diagram usulan, yang ketiga sequence diagram usulan, yang keempat class diagram, yang kelima komponen dan deployment diagram, yang keenam arsitektur diagram. Nah, use case diagram menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem usulan berdasarkan kebutuhan fungsional. Ini ada contoh use case diagram yang diusulkan. Nah, di sini aktornya pengendara, petugas. Use case-nya sistem e-tilang. Selanjutnya yang kedua, activity diagram usulan. Menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja sistem dari awal hingga akhir dalam sistem baru. Berikut contoh activity diagram usulan, yaitu ada sistem, pengendara atau pelanggar, dan petugas. Yang ketiga itu sequence diagram usulan, menggambarkan urutan interaksi antar objek atau komponen dalam sistem
dalam satu skenario tertentu, seperti kamera mendeteksi pelanggaran ke sistem memeriksa, lalu sistem memberi respon, petugas memvalidasi, setelah itu sistem menyimpan data. Selanjutnya yaitu class diagram. Class diagram menggambarkan struktur statis dari sistem, termasuk kelas, atribut, operasi atau metodenya, dan hubungan antar kelas. Nah, di sini ada kelas pelanggar atau pengendara, petugas, kendaraan, bukti pelanggaran, tilang, dan pembayaran. Contoh atribut dalam kelas kendaraan yaitu ada nomor plat, merek, model, dan tahun. Nah, metodenya ini info kendaraan. Jadi, bagian ini untuk kelas, bagian ini untuk atribut, dan untuk yang paling bawah itu metode. Hubungan-hubungan antar kelasnya, pelanggar atau pengendara. Satu pelanggar atau pengendara memiliki banyak kendaraan. Garis-garis ini yang menghubungkan tentang hubungan antar kelasnya, dijelaskan oleh satu ke banyak atau satu ke satu. Yang kelima, komponen dan deployment diagram. Komponen diagram digunakan untuk memperlihatkan struktur internal sistem perangkat lunak. Nah, dalam diagram ini, contoh sistem perangkat lunaknya seperti core processing module atau tilang, batchcat, server, dan web application, dan lain-lain. Deployment diagram adalah jenis diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang memperhatikan bagaimana elemen, komponen, atau artefak perangkat lunak yang diterapkan pada infrastruktur fisik. Server seperti server perangkat keras, node, dan jaringan. Dan perancangan sistem yang terakhir yaitu arsitektur diagram. Nah, arsitektur diagram ini adalah blueprint yang menggambarkan struktur dan operasi organisasi. Ini contoh arsitektur diagram dalam sistem tilang. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat yaitu perancangan basis data. Perancangan basis data dalam sistem tilang ini melibatkan identifikasi entitas utama dan hubungan antar data untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas. Nah, jadi perancangan basis data dalam sistem tilang ini tujuannya untuk menyimpan data-data, entah itu data pengendara, petugas, atau yang lainnya. Ini ada contoh perancangan basis datanya. Nah, di sini ada tabel pengendara, tabel kendaraan, jenis pelanggaran, lokasi etle, bukti pelanggaran, tilang, status tilang, tabel pembayaran, tabel petugas, dan tabel user system. Nah, atribut dalam tabel pengendara ini ada ID pengendara sebagai primary key, NIK, nama, alamat, nomor HP, dan email. Di tabel kendaraan ada nomor polisi sebagai primary key, ID pengendara sebagai foreign key, jenis kendaraan, merek, tahun kendaraan. Di tabel jenis pelanggaran ada ID jenis sebagai primary key, nama pelanggaran, pasal, dan denda.
Tabel lokasi ETLE ada ID lokasi sebagai primary key, nama jalan, kota, koordinat, jenis kamera. Tabel bukti pelanggaran ada ID bukti sebagai primary key, ID tilang sebagai foreign key, link foto, link video, waktu capture atau waktu terjadinya kejadian. Di tabel tilang ada ID tilang, nomor polisi sebagai foreign key, ID jenis sebagai foreign key, ID lokasi sebagai foreign key, ID petugas sebagai foreign key, tanggal kejadian, status tilang sebagai foreign key, dan catatan. Di tabel status tilang ada ID status sebagai primary key dan nama status. Di tabel pembayaran ada ID pembayaran sebagai primary key, ID tilang sebagai foreign key, waktu pembayaran, jumlah bayar, metode pembayaran, dan status verifikasi. Ada tabel petugas. Nah, atributnya itu ada ID petugas sebagai primary key, nama petugas, dan lokasi bertugasnya. Di tabel user system ada ID user sebagai primary key, username, password, role, dan last login. Nah, relasinya yaitu satu pengendara bisa memiliki banyak kendaraan, satu kendaraan bisa memiliki banyak tilang. Banyak tilang memiliki satu jenis pelanggaran. Satu lokasi bisa membuat banyak tilang. Satu petugas banyak menangani kasus tilang. Satu tilang memiliki banyak bukti, dan dalam satu tilang memiliki satu pembayaran atau satu denda. Satu status tilang banyak memiliki tilang. Satu lokasi ditangani oleh banyak petugas. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, sistem informasi. Nah, sistem informasi yang akan dibahas dan dijelaskan kali ini ada 3, yaitu SIM atau Sistem Informasi Manajemen, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, dan SIE, Sistem Informasi Eksekutif. Kita masuk ke sistem informasi yang pertama, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Nah, jadi Sistem Informasi Manajemen itu sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengambil, dan menganalisis informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, ini ada contoh sistem yang memanajemen sistem e-tilang. Dalam aplikasi Polri Presisi, sekarang sudah dilengkapi dengan sistem ETLE. Selanjutnya, sistem informasi yang kedua itu sistem informasi akuntansi. Dalam sistem e-tilang ada pembayaran denda yang melibatkan orang melakukan transaksi. Nah, jadi sistem informasi akuntansi ini digunakan untuk mencatat, menyimpan data denda-denda dalam sistem e-tilang. Selanjutnya yang ketiga itu SIE atau Sistem Informasi Eksekutif. Menyediakan informasi strategis yang ringkas, akurat, dan mudah dipahami untuk pimpinan kepolisian atau pemangku kebijakan, agar mengambil keputusan tepat dalam pengelolaan penegakan hukum lalu lintas. Nah, dashboard eksekutif itu misalnya jumlah pelanggarannya berapa, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua itu persebaran lokasi pelanggaran terbanyaknya. Yang ketiga, status penyelesaiannya, dibayar, menunggu verifikasi, atau aju banding. Yang keempat itu pelanggaran yang sering terjadi per kategori, misalnya tidak menggunakan helm,
lampu merah tidak berhenti, speed limit atau kecepatan yang melebihi batas, sistem pendukung keputusan. Nah, DDS atau Decision Support System ini dalam sistem e-tilang berfungsi membantu pimpinan kepolisian dan pemangku kebijakan dalam menganalisis data pelanggaran lalu lintas sehingga keputusan yang diambil lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Sistem e-tilang adalah transportasi digital penegakan hukum lalu lintas yang mendukung ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan melakukan perancangan dapat dijelaskan secara detail proses e-tilang dan perancangan yang membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.